Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Volika. Di sini kita bakal belajar tentang iklan. Dan sekarang kita bakal nganalisis iklan supaya kita lebih paham. Kita bakal bahas dulu konsep AIDA. Attention, Desire, Interest, dan Action. Apa itu? Nah, yang pertama itu ada attention. Attention itu berfungsi untuk menarik perhatian. Jadi sebenarnya ketika misalnya kita punya produk buat dijual, itu tuh nggak bagus banget ketika kita langsung nawarin produknya. Nih sepatu nih gitu, nggak banget kan? Yang pertama kita tuh harus punya attention dulu nih. Kayak menarik perhatian orangnya dulu nih, pasar kita. Kayak misalnya billboard kan, billboard itu misalnya langitnya biru, terus billboardnya tuh kuning, itu kan sangat menarik perhatian, itu salah satu contohnya. Atau kayak misalnya ada selebaran, kayak tulisan, cewek tuh lebih suka dikasih kulit ayam daripada mawar. Nah, itu kan attention ya, kayak menarik banget gitu. Oke, selanjutnya ada interest. Interest itu sesuatu yang menarik minat mereka. Biasanya timbul interest itu karena kebutuhan, atau enggak sesuatu yang unik dari brand kita. Misalnya ada sebuah iklan Traveloka, terus tahu dong kalau permasalahan travelers itu budget. Nah, jadi misalnya Traveloka bikin iklan, gimana caranya supaya kita tetap bisa travel dengan budget yang minimum. Nah, itu kan interest ya, minat kita juga di situ gitu. Oke, selanjutnya ada AIDA, berarti desire. Desire itu adalah keinginan. Keinginan ini, gimana kita memunculkan keinginan pembeli adalah dengan memberikan solusi terhadap masalah mereka. Misalnya, contohnya, kita tuh kan kalau di Bogor nih, awan kuliah di Bogor, terus di Bogor tuh sering hujan, terus kamu nawarin nih sepatu yang anti kehujanan, sepatu yang ketika kehujanan tetap bersih, sepatu yang ketika kepanasan juga awet, itu desire, kayak memberikan solusi dari permasalahan. Yang terakhir itu ada action, gimana caranya iklan kita itu ngasih juga caranya supaya pembeli itu beneran beli gitu. Calon pembeli ini tuh beneran langsung ngelakuin transaksi, dipermudah. Contohnya kayak klik di sini untuk pemesanan, atau kita kasih kontaknya, atau kayak biasanya pakai limited time offer kayak diskon 50% untuk hari ini saja untuk pembeli 10 pertama. Nah, itu kan kayak udah menarik, misalnya kita suka sama barangnya, terus kayak disuruh cepet-cepet juga, jadi kayak orang tuh mikir, wah kalau nggak beli sekarang rugi nih. Nah, itu dia, iklan tuh harus kayak gitu ya, jadi jangan ngasal iklan, karena iklan itu seharusnya memberikan profit, bukan cost. Iklan itu kan kadang berbayar ya, jadi gimana dengan pembayaran untuk produksi iklan, kita tuh tetap untung. Oke, kita sekarang bakal nganalisis iklan dulu. Iklan pertama yang bakal kita analisis itu iklan ini yang kemarin udah ada di video sebelumnya. Ini juga bakal aku tampilin di sini. Ini tuh iklan media cetak. Apa sih kelebihan iklan media cetak? Yang pertama itu dia bisa dibaca berulang-ulang kan. Kayak ya udah aku simpen lagi juga masih tetap kelihatan gitu. Masih bisa aku baca, bisa dibawa pulang juga. Terus kelebihan dari iklan media cetak juga bagus ya, udah ada warnanya gitu, udah bisa menarik lah ya gitu. Tapi kekurangan dari iklan media cetak itu ya udah, yang pertama mungkin dia ini tidak ramah lingkungan bisa dibilang ya, karena ada materialnya, terus juga nggak ada suaranya, nggak ada videonya begitu. Tapi kalau misalnya dalam konsep AIDA ini tuh udah bagus belum sih? Ini tuh udah bagus ya teman-teman, karena kita lihat di sini ada harganya, jelas juga. Terus selain harga juga ada diskon nih, hemat sampai 50%. Nah, ini bagus ya teman-teman. Terus di sini juga ada ilustrasi apa sih yang dijual. Jadi orang tuh dengan sekali lihat tuh udah bisa membayangkan. Nah, selanjutnya ada iklan media cetak yang kayak gini nih teman-teman. Ini bakal aku tampilin di layar. Iklan ini menurut aku kurang menarik. Kenapa? Karena kayak ya, oke, ini udah ada apa kebutuhannya udah ada juga kontaknya. Tapi menurut aku bakal bisa lebih bagus lagi kalau misalnya dibikin kayak gini. Ini contohnya, ini udah aku cari contoh yang bagus, karena ini mau kirim paket tapi mager, gratis pick up gitu. Lebih baik kalau emang
kita tuh mendatangi gitu, mendatangi orang yang mau kirim paketnya, ilustrasinya itu kan itu lebih bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, ada juga nih satu iklan yang mau aku analisis. Lihat iklannya ada di sini. Kalau misalnya lebih jelas aku kasih gambar di sini. Nah ini tuh menurut aku ya, iklannya udah bagus, dia bisa ditempel dan juga menarik ya, warnanya kuning gitu mencolok. Cuman sayang banget di sini tuh sablon satuan, ada kaos, hoodie, tapi nggak ada harganya. Kalau misalnya nggak dia ada harganya, seenggaknya ada apa ya, barcode-nya gitu. Jadi kita tuh bisa lihat harganya itu kira-kira berapa kalau misalnya emang nggak cukup di sini. Terus kalau bisa sih ada juga alamatnya. Ini kan cuma nomor WhatsApp doang ya, dan ini tuh terbatas, emang cuma WhatsApp doang. Terus kayak bisa dikasih diskon di hari apa aja. Kalau nggak diskon kayak 25% minimal pembelian berapa, kan itu lebih menarik ya. Kalau ini tuh kayak ya udah ngasih tahu doang gitu. Kalau Keren ID itu ada punya produk sablon satuan, tapi ini sayang banget sih dengan satu kertas kayak gini kan, ini kos ya, jadi kayak masih bisa dimaksimalin. Itu mungkin untuk media cetak. Kita ke media yang lain. Teman-teman tahu dong bahwa iklan itu ada yang kemarin tuh iklan radio. Kita dengerin nih iklan radio satu ini. Laper Neng. Minum nih sari kacang hijau dari Ultra Jaya. Sari kacang hijau diproses secara higienis tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan. Wih, selain mengenyangkan, rasanya enak juga ya. Tentu, sari kacang hijau enak, bikin kenyang, dan menyehatkan. Dari Ultra Jaya. Nah teman-teman, itu salah satu contoh iklan radio. Iklan radio ini juga punya kelebihan dan kekurangan ya teman-teman. Kelebihannya itu ya dia udah ada sound effect-nya gitu, maksudnya udah ada audionya, jadi kita lebih bisa menarik gitu, kayak iya ada audionya, tahu gitu. Terus kadang kan kalau pakai audio kita tuh lebih betah buat dengerinnya daripada baca doang gitu ya kan. Tapi teman-teman, kekurangan dari iklan radio juga itu adalah sepintas. Kalau iklan media cetak bisa dibolak-balik, iklan radionya itu cuma sepintas doang, kayak ya udah didengerin 30 detik udah deh selesai dari situ. Tapi kita coba analisis ya iklan ini. Iklan yang tadi nih katanya tuh dari Ultra Jaya. Ya maksudnya emang Ultra Jaya itu sampai dibilang 2 atau 3 kali gak sih kalau nggak salah tadi. Nah itu tuh emang se-urgent apa gitu Ultra Jaya untuk dikasih tahu. Sedangkan apakah orang udah paham sama Ultra Jaya ini apa? Terus kan Ultra Sari kacang hijau kan namanya. Kayak lebih bagus kalau misalnya emang kita tuh beneran nekenin ke manfaat kacang hijaunya, mengenyangkan, enak, dan juga sehat kan. Emang mengandung apa sih dia itu? Kenapa bisa sehat? Terus lebih enak tuh diminum kalau apa gitu kan. Tadi lebih ke mengenyangkan aja gitu ya. Padahal masih banyak kelebihan dari kacang hijau ini yang bisa ditimbulin. Mungkin itu ya teman-teman kalau buat yang iklan radio ini. Oke. Kalau pakai konsep ID sih iklan radio ini mungkin udah ada attention-nya ya, yang udah ada attention-nya karena dia pakai sound effect. Terus interest-nya aku nggak tahu ya interest-nya itu apa, tapi desire-nya itu karena dia menyelesaikan masalah kelaparan itu. Kayak lapar ya udah minum Ultra Sari kacang hijau dulu aja, itu bisa ngenyangin. Itu bisa kali ya. Nah ini nggak ada call to action-nya, kayak kalau mau ini tuh belinya kemana gitu kan, agak susah ya. Mungkin bisa ditambahin, bisa dibeli di swalayan terdekat atau sudah disediakan di sini-sini, itu bisa tuh. Sekarang kita bakal analisis iklan media online. Sayang, deterjen baru adem di tanganku tiap kali ku cuci baju. Sayang, deterjen inovasi baru, busanya bikin adem tanganmu. Karena ibu perlu dikasih sayang. Oke, itu iklan deterjen sayang. Kalau kita analisis nih, iklan ini tuh iklan media online berupa video, audio, dan visual. Jadi ini tuh kelebihannya kita bisa lihat, kita bisa denger. Terus kan banyak juga ya ilustrasinya, videonya itu lumayan banyak gitu. Itu kelebihannya, jadi kayak lebih menarik gitu. Dan juga salah satu kelebihan iklan media online itu, kita tuh emang beneran bisa
targetnya itu sesuai mau dikasih ke siapa sih iklan ini tuh. Bisa pakai analisis dari aplikasi ataupun kayak nggak, kalau misalnya di internet tuh bisa nganalisis kan, kayak ini tuh pasarnya dari umur berapa sampai berapa, terus pengen disebarin ke siapa, perempuan atau laki-laki, umur berapa, ibu-ibu atau misalnya remaja, mahasiswa. Nah, itu kelebihan iklan media online. Tapi kalau misalnya kita analisis iklan deterjen sayang dulu ini, yang pertama dari attention ya, ini tuh warnanya pink, menarik, sangat feminim ya, jadi kayak ketahuan gitu, ini tuh pasarnya ya perempuan. Interestnya menurut aku kurang sih, dia tuh apa ya, punya kelebihan apa sih dibandingkan deterjen lain. Mungkin kalau yang desire itu karena menyelesaikan masalah, itu bisa ya, yang apa ya namanya, yang adem di tangan itu bisa lah dimasukin. Terus call to actionnya juga belum tuh, kayak di dalam videonya tuh kayak ini tuh dijual di mana sih, sedangkan aku aja nggak pernah gitu lihat apa ya, lihat video ini begitu. Jadi kayak begitulah ya, kayak ini tuh dijualnya di mana, siapa, gimana sih caranya biar kita bisa beli. Nah, itu mungkin teman-teman yang perlu diperhatikan lagi. Tapi overall udah bagus, udah menarik banget, dan pasti mereka sangat bekerja keras untuk membuat iklan ini. Tapi ya, kita harus berusaha untuk memaksimalkan apapun yang kita berikan, salah satunya dalam beriklan supaya nggak boncos ya waktu iklan. Mungkin itu teman-teman yang bisa aku jelasin. Makasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.